Selamat siang Tribuners, kembali lagi dalam live update Muktamar NU bersama dengan saya Mutiara. Dan inilah live update selengkapnya. Dikabarkan bahwa dua calon ketua umum PBNU yakni Kiai Haji Said Akil Siroj dan Yahya Khalil Stakuf akan melakukan konferensi pers di tempat yang berbeda. Namun sebelum itu kita akan melihat situasi terkini di lokasi utama Muktamar NU ke-34 yang akan diadakan di Pondok Pesantren Darus Saadah, Lampung Tengah. Pagi ini kita berada langsung di lokasi Ponpes Darus Saadah, tempat pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang rencananya akan dibuka besok. Saat ini situasi di depan Ponpes sendiri sudah ramai tamu ataupun pengamanan dari TNI Polri dibantu dengan pengamanan lainnya. Kita lihat ini situasi di arena Muktamar, tampak sudah ramai lalu lalang kendaraan dan juga pengamanan dari TNI Polri bantu dengan banser. Oke, kita lihat inilah suasana di depan Ponpes Darus Saadah. Oke, Lampung Tengah sendiri dari semalam sudah diguyur hujan, sehingga untuk situasi di arena Ponpes ini masih tampak becek dengan beberapa arus. Oke, ini bukan arus lalu lintas dari depan Ponpes sendiri. Kita lihat sudah mulai ramai tamu-tamu ataupun muktamirin yang sudah berdatangan dari Nusantara, dari seluruh penjuru Indonesia, sudah masuk dari pagi ke arena Muktamar ini. Untuk sekedar diketahui, untuk jalur masuk ke Ponpes Darus Saadah ini merupakan sebenarnya akses alternatif apabila terjadi keramaian atau kemacetan di ruas utama lintas tengah Sumatera di Kecamatan Gunung Sugi di Kelurahan Seputi Jaya. Namun karena pelaksanaan ini, jalur ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan umum dan diutamakan untuk akses utama bagi kendaraan peserta atau muktamirin dari Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Oke, benar sini ya. Kita lihat suasana di gerbang utama Ponpes Darus Saadah, Kelurahan Putih Jaya, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah. Tampak beberapa atau banyak kendaraan yang sudah berlalu lalang masuk dan keluar di pintu utama Ponpes Darus Saadah ini. Apa itu Pak? Bagus deh kok. Sana di parkir dulu.
Oke Tribuners, mungkin ini dulu laporan dari arena utama Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Ponpes Darus Saadah, Kelurahan Seputi Jaya, Kecamatan Gunung Sugi. Untuk selanjutnya perkembangan terkait Muktamar ini akan terus kami update di Tribun Lampung maupun Tribun News, akan terus kita update dan kita terus beritakan perkembangan dari kegiatan Muktamar yang rencananya akan dibuka besok. Oke Tribuners, selamat pagi dan salam Tribun Lampung. Oke Tribuners, ini adalah situasi terkini di depan pintu masuk Ponpes Darus Saadah, tempat pelaksanaan nanti dibukanya Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Kita lihat Tribuners, sejumlah peserta Muktamar atau Muktamirin sudah mulai berdatangan dari penjuru Indonesia, yang sudah mulai berdatangan ke Ponpes Darus Saadah ini. Oke, kita lihat karena semalam diguyur hujan, jadi beberapa areal di Ponpes Darus Saadah ini tampak tergenang air atau becek Tribuners, namun tidak menyurutkan dari kegiatan Muktamar ini. Oke, kita lihat begitu juga dari pengamanan dari TNI Polri sudah sangat ketat Tribuners untuk masuk ke areal Muktamar ini. Sejumlah banner juga tampak terpasang dari pintu gerbang Ponpes Darus Saadah. Lihat pengamanan juga sudah sangat maksimal Tribuners dari TNI dan Polri. Sudah standby di arena posko Ponpes Darus Saadah. Ini Tribuners, ada juga posko kesehatan, atau ada juga di sini masuk parkir VVIP untuk tamu undangan yang rencananya semua akan berdatangan mulai hari ini. Ambil di ujung sana saya. Nah, itu ada beberapa spot untuk bazar juga ada di areal Ponpes. Tribuners, dari TNI juga Tribuners sudah di standby atau ditempatkan di pos-pos pengamanan di areal Ponpes Darus Saadah ini Tribuners. Juga
banner-banner dari. Oke, Tribuners, ini adalah situasi terkini di area utama Ponpes Darussadah, tempat penyelenggaraan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Lihat pengamanan super ketat dari TNI Polri sudah berada di lokasi Ponpes ini. Dari sepanjang gerbang masuk Ponpes Darussadah ini, Tribuners, sudah banyak pengamanan yang sudah berjaga di semua areal Ponpes Darussadah. Kita lihat, Tribuners, ini adalah ada juga bazar, Tribuners, di area masuk Ponpes Darussadah ini. Oke, selamat siang, Tribuners. Untuk lalu lintas di arena Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama, nanti kita akan wawancara langsung dengan Kasat Lantas Polres Lampung Tengah, KP Ikhwan Sukri, terkait arus lalu lintas nanti seperti apa. Oke, selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, bisa masyarakat atau pengendara yang melintas di sekitar arena atau di jalur lintas tengah ini seperti apa Pak Kasat? Sudah membuat banner himbauan yang kami letak di simpang Teginineng Timur, ulangi Teginineng Barat. Oke, selamat pagi Tribuners. Pagi ini kita berada langsung di lokasi Ponpes Darussadah, tempat pelaksanaan. Ya, Tribuners, kondisi terkini jelang konferensi pers Kiai Haji Said Akil Siroj dan Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf. Berdasarkan undangan yang kami terima bahwa konferensi pers Kiai Haji Said Akil Siroj akan berlangsung di Universitas Malahayati. Sementara untuk konferensi pers Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf akan berlangsung di Novotel. Saat ini kita telah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, yakni Hendra di Universitas Malahayati dan Huri di Novotel. Halo, selamat siang Hendra. Halo, selamat siang Mutia. Ya Hendra, bagaimana kondisi terkini menjelang konferensi pers di Universitas Malahayati, Hendra? Ya, Mutia, untuk kondisi terkini di Gedung Geraha Bintang ya, terlihat memang masih sedang melakukan istirahat para peserta dan juga masih menunggu kehadiran daripada Ketua Umum PBNU ya, Kiai Haji Said Akil Siroj. Sejauh ini masih terpantau cukup memang masih sepi ya, seperti itu Mutia. Ya, untuk konferensi persnya sendiri itu akan dimulai pada pukul berapa menurut informasi yang Hendra terima di lokasi? Informasi yang kami terima sekitar pukul 1:30 direncanakan akan Ketua Umum akan hadir ya di Malahayati, seperti itu Mutia. Untuk peserta konferensi pers sendiri itu dibatasi ya Hendra ya? Untuk konferensi pers ya dibatasi, itu hanya sekitar 50 orang peserta yang di dalam ya. Cuman kalau kita melihat kondisi di luar memang cukup ramai. Seperti itu Mutia. Ya. Baik, terima kasih Hendra atas laporannya, selamat bertugas. Dan lalu kita akan beranjak ke Huri yang saat ini berlokasi di Novotel. Halo, selamat siang Huri. Ya, baik. Ya. Ya, bisa dijelaskan Huri terkait dengan kondisi menjelang konferensi pers di Novotel? Pers dari Gus Yahya. Jadi tim Gus Yahya ini diperkirakan sekarang sedang berada di Novotel. Ya, jadi mereka mengadakan konferensi pers. Dan saya baru saja meninggalkan UIN, di sana juga berada konferensi pers tentang yang menjelaskan tentang jumlah peserta ya. Jumlah peserta itu yang datang sekitar 1.959 orang dan
terdiri dari berbagai macam, dari berbagai daerah peserta itu. Dan bentar lagi akan diadakan konferensi pers dari pihak sepertinya ini dari pihak kandidat calon ya, kandidat calon ketua PBNU, yaitu Gus Kolis Stakuf, dan mereka akan mengadakan konferensi pers di Hotel Novotel ya, dan direncanakan akan berlangsung dan dimulai pada pukul 2 siang nanti. Ya, sebentar lagi. Jadi begitu, Mutia. Ya baik, terima kasih Huri atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baiklah Tribuners, itulah situasi dan kondisi terkini menjelang konferensi pers dari dua kandidat calon ketua PBNU yang baru. Dan nantikan live update selengkapnya terkait dengan konferensi pers yang akan berlangsung di Universitas Malahayati dan juga Novotel. Oke Tribuners, saat ini ya sudah peserta-peserta Muktamar NU ke-34 sudah mulai berdatangan di Bandara Raden Inten II, Lampung, dan tadi baru saja terlihat utusan ataupun delegasi dari PCNU Kota Samarinda yang sudah tiba di Bandara Raden Inten II. Dan saat ini ya, berdasarkan pantauan kita juga terus mulai berdatangan para peserta-peserta Muktamar PCNU yang akan menjadi peserta Muktamar ke-34 di Lampung, khususnya yang akan dibuka langsung di Lampung Tengah. Oke, kita lihat ya. Gimana gang? Coba kita akan coba wawancarai ya salah satu Assalamualaikum Pak. Siap. Izin Pak, saya Kiki, reporter Tribun Lampung. Sampean-sampean ini adalah peserta Muktamar Pak ya? Ya, mau menghadiri ke Muktamar. Muktamar. Kalau bisa tahu kita dari PCNU atau PWNU Pak? Ini dari PCNU Bangkalan, Madura. Madura, oke. Pak, kita akan menghadiri hajat besar warga Nahdliyin yang akan dilaksanakan Rabu tanggal 22 sampai tanggal 23. Mungkin apa Pak yang kita harapkan dalam perhelatan ini, kemudian acara ini bisa sukses seperti apa Pak dari PCNU Pak? Ya, kita berharap bahwa acara gelaran 5 tahunan ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hal yang tidak diinginkan. Yang jelas dalam acara Muktamar ini adalah acara di mana akan memilih ketua umum PBNU yang tentunya kita berharap siapapun yang terpilih akan menjadikan kejadian dan ulama sebagai kejadian yang betul-betul menjadi situs-situs di negara Indonesia. Oke, bersama Pak siapa tadi Pak ini Pak? Akhori Rafid, Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Bangkalan. Oke, terima kasih Pak. Ini dari luar negeri. Dari PCINU. Oh boleh. Bapak siapa Pak?
Gus Gus Namiri. Dari PCINU Arab Saudi. Ahlan wa sahlan gitu ya. Kaifa haluk gitu ya. Oke, Pak Gus, kita datang jauh-jauh dari PCNU Arab Saudi datang ke Lampung hanya untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan Muktamar NU ke-34. Nah, mungkin apa Gus, mungkin pesan atau harapan yang bisa kita sampaikan untuk menjelang acara ini, Gus? Iya, kita sebagai warga Indonesia yang juga ada di termasuk warga NU juga mempunyai tanggung jawab untuk mensukseskan Muktamar NU ke-34 yang diadakan di Lampung ini. Jadi kami juga bersama seluruh pengurus PCNU Arab Saudi memberikan apresiasi dan mendoakan agar Muktamar NU ini berjalan lancar sesuai dengan harapan, dan siapapun yang menjadi pemimpin atau ketua PBNU ke depannya, kami akan tetap membantu, kami akan tetap taat untuk membangun bangsa Indonesia. Oke, Gus. Gus, apa kita melakukan istikharah atau apa, Gus, jelang pemilihan? Mungkin meskipun memang kita tidak bisa sebut, tapi setidaknya kita melakukan apa gitu, Gus? Ibadah. Tentunya dalam pandangan kami, Romo Kiai Said Akil Siraj dan Kiai Yahya Khalilistakuf, beliau adalah guru-guru kami yang pernah menggembleng kami saat kami berada di Arab Saudi, baik di acara pertemuan NU sedunia atau DKPNU di Arab Saudi di Mekah. Beliau sangat memberikan motivasi yang sangat luas bagi kami, sehingga kami sudah menyimpulkan siapapun yang menjadi pemimpin kami, yaitu ketua PBNU ke depannya, kami akan tetap, karena beliau adalah termasuk putra-putra yang terbaik yang harus kita dukung bersama. Oke, terima kasih, Gus. Terima kasih banyak. Kita sebagai apa, Gus, di PCINU, Gus? Saya wakil Rais Suriah. Wakil Rais Suriah PCINU Arab Saudi ya. Oke, terima kasih, Gus. Sama-sama. Oke, Tribuners, tadi ya kita sudah mewawancarai dua utusan atau delegasi daripada PCNU dan PCINU yang akan menghadiri kegiatan Muktamar ke-34 NU di Lampung. Mereka bersepakat bagaimana supaya Muktamar bisa sukses dilaksanakan dan menghasilkan juga hasil-hasil yang baik. Oke, Tribuners, mungkin itu live update bersama saya, reporter Tribun Lampung Kiki Adi Pratama. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendaftaran registrasi peserta Muktamar NU ke-34. Sebelum peserta mendapatkan sebelum peserta mendapatkan ID card harus melakukan registrasi dulu dengan scan barcode dengan aplikasi Peduli Lindungi. Seharusnya registrasi dilakukan pada pukul 9, namun sampai dengan saat ini belum dimulainya registrasi.
Para peserta silih berganti berdatangan di GSG Unila, pemirsa Tribuners. Namun sampai pada saat ini belum adanya dan belum dibukanya registrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, posisi tenda itu sudah penuh. Dengan segala hormat dan untuk menjaga protokol kesehatan kepada Bapak peserta yang belum sampai di kesehatan agar terlebih dahulu di luar tenda. Ini demi kebaikan bersama. Bapak Ibu sekalian, ya, memang udah kami paham, tapi kami mohon bantu karena ini soal protokol kesehatan juga Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Tribuners. Saya Bayu Mitra melaporkan dari lokasi tempat pendaftaran registrasi peserta utama RNU ke-34. Sebelum peserta mendapatkan sebelum peserta mendapatkan ID card harus melakukan registrasi dulu dengan scan barcode dengan aplikasi Peduli Lindungi. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang rencananya akan dibuka besok. Saat ini situasi di depan Ponpes sendiri sudah ramai tamu ataupun pengamanan dari TNI Polri dibantu dengan pengamanan lainnya. Kita lihat ini situasi di arena Muktamar, tampak sudah ramai lalu lalang kendaraan dan juga pengamanan dari TNI Polri bantu dengan banser. Oke, kita lihat inilah suasana di depan Ponpes Darussadah.
Oke. Lampung Tengah sendiri dari semalam sudah diguyur hujan, sehingga untuk situasi di arena Ponpes ini masih tampak becek dengan beberapa arus. Oke, ini bukan arus lalu lintas dari depan Ponpes sendiri. Kita lihat sudah mulai ramai tamu-tamu ataupun muktamirin yang sudah berdatangan dari Nusantara, dari seluruh penjuru Indonesia, sudah masuk dari pagi ke arena muktamar ini. Untuk sekedar diketahui, untuk jalur masuk ke Ponpes Darussaada ini merupakan sebenarnya akses alternatif apabila terjadi keramaian atau kemacetan di ruas utama lintas tengah Sumatera di Kecamatan Gunung Sugi di Kelurahan Seputijaya. Namun karena pelaksanaan ini, jalur ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan umum dan diutamakan untuk akses utama bagi kendaraan peserta atau muktamirin dari Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Oke, benar sini ya. Kita lihat suasana di gerbang utama Ponpes Darussaada, Kelurahan Seputijaya, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah. Tampak beberapa atau banyak kendaraan yang sudah berlalu lalang masuk dan keluar di pintu utama Ponpes Darussaada ini. Apa ini Pak? Pak Wisdik loh. Tanah di parkir dulu sekarang. Oke Tribuners, mungkin ini dulu laporan dari arena utama Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Ponpes Darussaada, Kelurahan Seputijaya, Kecamatan Gunung Sugi. Untuk selanjutnya perkembangan terkait Muktamar ini akan terus kami update di Tribun Lampung maupun Tribun News, akan terus kita update dan kita terus beritakan perkembangan dari kegiatan Muktamar yang rencananya akan dibuka besok. Oke Tribuners, selamat pagi dan salam Tribun Lampung. Oke Tribuners, ini adalah situasi terkini di depan pintu masuk Ponpes Darussaada, tempat pelaksanaan nanti dibukanya Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Kita lihat Tribuners, sejumlah peserta Muktamar atau muktamirin sudah mulai berdatangan dari penjuru Indonesia, yang sudah mulai berdatangan ke Ponpes Darussaada ini. Oke, kita lihat karena semalam diguyur hujan, jadi beberapa areal di Ponpes Darussaada ini tampak
tergenang air atau becek Tribuners, namun tidak menyurutkan dari kegiatan muktamar ini. Oke, kita lihat begitu juga dari pengamanan dari TNI Polri sudah sangat ketat Tribuners untuk masuk ke area muktamar ini. Sejumlah banner juga tampak terpasang dari pintu gerbang Ponpes Darus Saadah. Lihat pengamanan juga sudah sangat maksimal Tribuners dari TNI dan Polri. Sudah standby di arena posko Ponpes Darus Saadah. Tribuners, ada juga posko kesehatan, atau ada juga di sini masuk parkir VVIP untuk tamu undangan yang rencananya semua akan berdatangan mulai hari ini. Ambil di ujung sana saya. Itu ada beberapa spot untuk bazar juga ada di areal Ponpes. Tribuners, dari TNI juga Tribuners sudah di standby atau ditempatkan di pos-pos pengamanan di areal Ponpes Darus Saadah ini Tribuners. Juga banner-banner dari Tribuners, ini adalah situasi terkini di area utama Ponpes Darus Saadah, tempat penyelenggaraan muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Lihat pengamanan super ketat dari TNI Polri sudah berada di lokasi Ponpes ini. Dari sepanjang gerbang masuk Ponpes Darus Saadah ini Tribuners sudah banyak pengamanan yang sudah berjaga di semua areal Ponpes Darus Saadah. Kita lihat Tribuners, ini adalah ada juga bazar Tribuners di area masuk Ponpes Darus Saadah ini. Oke, selamat siang Tribuners. Untuk lalu lintas di arena muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama, nanti kita akan wawancara langsung dengan Kasat Lantas Polres Lampung Tengah, KP Ikhwan Sukri, terkait arus lalu lintas nanti seperti apa.
Oke, selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, bisa masyarakat atau pengendara yang melintas di sekitar arena atau di jalur lintas tengah ini seperti apa Pak Kasat? Sudah membuat banner himbauan yang kami letak di simpang Teginineng Timur, ulangi Teginineng Barat. Oke, selamat pagi Tribuners. Pagi ini kita berada langsung di lokasi Ponpes Darussadah tempat pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang rencananya akan dibuka besok. Saat ini situasi di depan Ponpes sendiri sudah ramai tamu ataupun pengamanan dari TNI Polri dibantu
setting tempat ya untuk lokasi pos pengamanan, dan untuk kondisi terkini pos pengamanan sudah ada, sudah siap untuk mengamankan jalannya sidang besok. Selain daripada pos pengamanan, lokasi ini juga menjadi lokasi posko registrasi, akomodasi maupun registrasi atau check-in peserta. Itunya Tribuners. Untuk aktivitas sendiri di Universitas Malahayati ini, informasi yang kami dapatkan bahwasanya Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil ya akan berkunjung ke lokasi ini sekitar jam 1 siang nanti ya, untuk melakukan sedikit sarasehan atau pertemuan bersama rekan-rekan hadirin yang lainnya. Inilah posko-posko yang ada di Universitas Malahayati. Terkait juga memang untuk pos pengamanan sendiri, dikarenakan lokasi dari Universitas Malahayati 3 gedung dijadikan sebagai lokasi penginapan untuk para peserta. Lihat juga pengamanan sudah lebih ketat daripada kemarin sejak kita berkunjung ya. Untuk hari ini semakin banyak personil-personil dari Polri maupun dari Satuan Pengamanan Kampus tersendiri ya. Terlihat juga memang di lokasi rekan-rekan medis yang disediakan oleh kampus, dari kampus maksud saya, dari pihak panitia juga sudah mulai aktif untuk memantau. Informasi yang kami dapati juga bahwasanya untuk peserta yang ingin tes antigen juga bisa dilakukan secara drive-thru ya, di rumah sakit Bintang Amin Malahayati ini juga bisa mengadakan tes antigen. Selain daripada memang pos pengamanan, ada juga salah satu stand bazar pernak-pernik khas Lampung ya, seperti kain, tapis, sarung maupun peci. Aktivitas di lokasi sendiri terpantau tidak begitu sibuk ya, hanya saja bentuknya koordinasi antar pengamanan di pintu masuk khususnya kita lihat. Ya, Tribuners, kondisi terkini di kampus Malahayati. Mungkin itu saja Tribuners yang bisa saya laporkan secara singkat di lokasi kampus Malahayati. Informasi yang didapati juga sekitar pukul 1 siang nanti Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj akan berkunjung ke kampus ini ya, ke lokasi sidang ini. Sekian Tribuners yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Bisa mengadakan konsultasi ya, yang tadi juga disampaikan Mas Yudi bahwa belakangan ini ada ya kesibukan meningkat Pak. Ya, ini perlu juga saya sampaikan bahwa Muktamar NU yang ke-34 ini diselenggarakan di Lampung. Memang
cukup unik ini ya. Ini juga mungkin perlu disampaikan itu. Unik karena apa? Karena di era yang unik juga, pandemi. Jadi semula muktamar diputuskan ketika Kombes bahwa muktamar akan diselenggarakan pada tahun 2020, Oktober 2020. Tapi karena ada pandemi maka diundur menjadi Oktober 2021. Kemudian ternyata waktu itu juga tadi yang agak yang rame-rame itu kan masalah ketika pandemi, panitia agak bimbang juga waktu itu ada dimajukan menjadi tanggal 17, 18, 19. Tapi ternyata pemerintah juga mengumumkan bahwa tidak jadi memperlakukan PPKM level 3, malah kembali ke tanggal 23, 24, 25. Ketika 23, 24, 25 sudah akan berjalan, ternyata dimajukan lagi menjadi 22, 23 dan ada 24 penutupan pagi. Itu juga nawar-nawar gitu. Jadi agak unik dari sisi waktu saja. Karena apa? Karena memang ini juga sepanjang saya hidup ada pandemi COVID ini juga baru pertama, sehingga juga responnya juga ada di dinamika tersendiri. Jadi ini juga insya Allah sudah selesai, teratasi, dan kita sepakat bahwa muktamar besok tanggal 22 Desember sampai dengan 23 dan penutupan nanti sekaligus peresmian masjid di UIN insya Allah sekaligus sholat Jumat, penutupannya Jumat pagi. Nah, muktamar sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kiai Soleh Bajuri bahwa tema-temanya tadi ada apa namanya diselenggarakan di beberapa titik gitu ya, di Lampung, ada di Ponpes Darus Saada, ada di kampus UIN Latin Intan, ada di kampus Unila, dan juga ada di kampus Malahayati. Ini tempat-tempatnya. Kemudian temanya ini juga penting ya, tema muktamar kali ini menuju satu abad NU itu adalah kemandirian, ya, kemandirian warga untuk menuju perdamaian dunia. Ini jadi ini penting saya sampaikan karena tema ini tentu muktamar kan nggak akan keluar dari itu. Jadi apapun nanti rekomendasinya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Yai Soleh ini kan rekomendasinya harus memberikan guidance, ya, memberikan pegangan untuk warga. Ke depan mungkin NU banyak capaian-capaian, ya kan? Satu contoh warga NU itu masalah hubungan negara dan agama itu sudah selesai. Demokrasi juga selesai. Hubungan antar beragama warga NU juga relatif sudah selesai. Bagaimana? Ya, Tribuners sembari menantikan konferensi pers dari kedua calon kandidat Ketua Umum PBNU yakni Kiai Haji Said Akil Siroj dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Terlebih dahulu kita akan melihat kondisi terkini di Universitas Lampung. Dan saat ini kita telah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi yakni Bayu Saputra. Halo, selamat siang Bayu. Kan Mutiara. Ya, Bayu, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di Universitas Lampung? Kondisi terkini di Universitas Lampung masih tetap menunggu para peserta yang akan melakukan registrasi untuk bisa mendapatkan ID card dari panitia. Itu rekan Mutiara. Ya, Bayu, lalu terkait dengan informasi terbaru, adakah informasi mengenai dukungan nih dari PCNU dan PWNU yang ada di berbagai wilayah di Indonesia untuk saat ini, Bayu? Oke, kemarin saya mencoba konfirmasi kepada Ketua PWNU Provinsi Lampung, Bapak Muhammad Mukri, yang juga Rektor Universitas Islam Negeri dan Intan Lampung. Beliau menyatakan masih merahasiakan siapa sajakah yang akan dipilihnya nanti. Namun Mukri mengatakan bahwasannya semua berdasarkan hati nurani. Dan tadi juga saya mencoba mewawancarai salah satu ketua PWNU Kepulauan Riau, Bapak Jumardi, bahwasannya PWNU Provinsi Kepulauan Riau
sangat menyemarakan untuk pagelaran muktamar 5 tahun untuk muktamar ini. Dan beliau menyatakan bahwasannya tetap masih rahasia karena kedua calon kandidat juga itu maupun dari petahana ataupun Gus Yahya menyatakan bahwasannya keduanya sangat baik dan sangat berkompeten. Tapi saat saya singgung terkait bagaimana Sumatera untuk peta kedua calon tersebut, Bapak Jubardis sendiri menyatakan bahwasannya sepertinya Sumatera bulat akan ke Gus Yahya, begitu rekan Mutiara. Ya, terima kasih banyak atas informasinya Bayu Saputra dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, itulah kondisi terkini dan juga kabar mengenai dukungan dari PCNU dan juga PWNU di berbagai wilayah Indonesia. Dan sebelum beranjak ke konferensi pers yang akan diadakan nanti, kita akan melihat kondisi terkini di berbagai lokasi yang akan dijadikan tempat Muktamar NU ke-34 di Lampung, seperti di Lampung Tengah, Universitas Lampung, Universitas Malahayati, dan juga UIN Raden Intan Lampung. Tampak sudah ramai lalu lalang kendaraan dan juga pengamanan dari TNI Polri bantu dengan Banser. Oke, kita lihat inilah suasana di depan Ponpes Darussadah. Oke. Lampung Tengah sendiri dari semalam sudah diguyur hujan, sehingga untuk situasi di arena Ponpes ini masih tampak becek dengan beberapa arus. Oke, ini bukan arus lalu lintas dari Ponpes sendiri. Kita lihat sudah mulai ramai tamu-tamu ataupun muktamirin yang sudah berdatangan dari Nusantara, dari seluruh penjuru Indonesia, sudah masuk dari pagi ke arena muktamar ini. Untuk sekedar diketahui, untuk jalur masuk ke Ponpes Darussadah ini merupakan sebenarnya akses alternatif apabila terjadi keramaian atau kemacetan di ruas utama lintas tengah Sumatera di Kecamatan Gunung Sugi di Kelurahan Seputijaya. Namun karena pelaksanaan ini, jalur ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan umum dan diutamakan untuk akses utama bagi kendaraan peserta atau muktamirin dari Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Oke, benar sini ya. Kita lihat suasana di gerbang utama Ponpes Darussadah, Kelurahan Putijaya, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah. Tampak beberapa atau banyak kendaraan yang sudah berlalu lalang masuk dan keluar di pintu utama Ponpes Darussadah ini.
Apa itu Pak? Pak Wistik loh. Sana aja pas keluar dulu Pak. Oke Tribuners, mungkin ini dulu laporan dari arena utama Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Ponpes Darus Saadah, Kelurahan Seputijaya, Kecamatan Gunung Sugi. Untuk selanjutnya perkembangan terkait Muktamar ini akan terus kami update di Tribun Lampung maupun Tribun News, akan terus kita update dan kita terus beritakan perkembangan dari kegiatan Muktamar yang rencananya akan dibuka besok. Oke Tribuners, selamat pagi dan salam Tribun Lampung. Oke Tribuners, ini adalah situasi terkini di depan pintu masuk Ponpes Darus Saadah, tempat pelaksanaan nanti dibukanya Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Kita lihat Tribuners, sejumlah peserta Muktamar atau Muktamirin sudah mulai berdatangan dari penjuru Indonesia yang sudah mulai berdatangan ke Ponpes Darus Saadah ini. Oke, kita lihat karena semalam diguyur hujan, jadi beberapa areal di Ponpes Darus Saadah ini tampak tergenang air atau becek Tribuners, namun tidak menyurutkan dari kegiatan Muktamar ini. Oke, kita lihat begitu juga dari pengamanan dari TNI Polri sudah sangat ketat Tribuners untuk masuk ke areal Muktamar ini. Sejumlah banner juga tampak terpasang dari pintu gerbang Ponpes Darus Saadah. Lihat pengamanan juga sudah sangat maksimal Tribuners dari TNI dan Polri. Sudah standby di arena posko Ponpes Darus Saadah. Tribuners, ada juga posko kesehatan, atau ada juga di sini masuk parkir VVIP untuk tamu undangan yang rencananya semua akan berdatangan mulai hari ini. Ambil di ujung sana saya. Nah, itu ada beberapa spot untuk bazar juga ada di areal Ponpes. Bener. Oke, dari TNI juga Tribuners sudah di standby atau ditempatkan di pos-pos pengamanan di areal Ponpes Darus Saadah ini Tribuners.
juga banner-banner dari. Oke, Tribuners, ini adalah situasi terkini di area utama Ponpes Darussaadah, tempat penyelenggaraan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Lihat pengamanan super ketat dari TNI Polri sudah berada di lokasi Ponpes ini. Dari sepanjang gerbang masuk Ponpes Darussaadah ini, Tribuners, sudah banyak pengamanan yang sudah berjaga di semua areal Ponpes Darussaadah. Kita lihat, Tribuners, ini adalah ada juga bazar, Tribuners, di area masuk Ponpes Darussaadah ini. Oke, selamat siang, Tribuners. Untuk lalu lintas di arena Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama, nanti kita akan wawancara langsung dengan Kasat Lantas Polres Lampung Tengah, KP Ikhwan Sukri, terkait arus lalu lintas nanti seperti apa. Oke, selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, bisa masyarakat atau konferensi pers dari kedua calon kandidat Ketua Umum PBNU, yakni Kiai Haji Said Akil Siroj dan Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf. Terlebih dahulu kita akan melihat kondisi terkini di Lampung Tengah, tepatnya di Pondok Pesantren Darussaadah. Dan saat ini kita telah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, yakni Syamsir Alam. Halo, selamat siang Syamsir. Selamat siang, Mutiara. Ya, Syamsir, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di Pondok Pesantren Darussaadah Lampung Tengah? Oke, kondisi terkini di Ponpes Darussaadah, tempat pembukaan nanti pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama, sudah ramai. Para muktamirin yang dari berbagai daerah di Indonesia sudah mulai berdatangan. Begitu juga dengan pengamanan dari TNI Polri sudah bersiap dari sepanjang pintu masuk dan juga keluar dari Ponpes Darussaadah. Jadi setiap kendaraan yang masuk atau keluar ini dilakukan pengecekan oleh pihak keamanan untuk memastikan keamanan di sekitar Ponpes, dan juga pengamanan juga datang dari Banser dan juga pagar Nusah dari seluruh Indonesia. Seperti itu, rekan Mutiara. Ya, untuk peserta, apakah sudah banyak peserta yang hadir di Pondok Pesantren Darussaadah itu sendiri, Syamsir? Oke, sejauh ini tampaknya sudah banyak berdatangan sejak malam tadi sampai siang ini. Para peserta muktamirin dari seluruh Indonesia sudah mulai berdatangan ke venue utama, hanya untuk sekedar melihat venue utama atau memastikan tempatnya di mana. Mereka sudah banyak berdatangan ke Ponpes Darussaadah. Seperti itu, rekan Mutiara. Ya, lalu untuk venue utama di Pondok Pesantren itu sendiri sudah mencapai berapa persen, Syamsir? Oke, sampai siang ini sudah dipastikan 100%. Untuk kesiapan venue utama sudah semua perlengkapan interior untuk di dalam venue sudah tersiapkan semua. Begitu, Pak Mutiara. Ya, baik, terima kasih atas laporannya Syamsir dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya, baiklah Tribuners, kita akan melihat review kondisi hari ini menjelang Muktamar NU ke-34 di Provinsi Lampung di berbagai lokasi, yakni di Universitas Lampung, Lampung Tengah, Universitas Malahayati, dan juga UIN Raden Intan Lampung. Seharusnya registrasi dilakukan pada pukul 9, namun sampai dengan saat ini
belum dimulainya registrasi. Ini Jawa Timur. Para peserta silih berganti berdatangan di GSG Unila, pemirsa Tribuners. Namun sampai pada saat ini belum adanya dan belum dibukanya registrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, posisi tenda itu sudah penuh. Dengan segala hormat dan untuk menjaga protokol kesehatan kepada Bapak peserta yang belum sampai di kesehatan agar terlebih dahulu di luar tenda. Ini demi kebaikan bersama. Bapak Ibu sekalian, ya, memang udah kami paham, tapi kami mohon bantu karena ini
kembali. Selamat siang Tribuners. Kembali bersama saya Hendra, wartawan Tribun di lokasi kampus Malahayati ya. Dilihatkan kondisi terkini terkait agenda yang akan dilaksanakan besok Muktamar NU ke-34. Lokasi sendiri kemarin sempat kawan-kawan panitia masih melakukan setting tempat ya untuk lokasi pos pengamanan, dan untuk kondisi terkini pos pengamanan sudah ada, sudah siap untuk mengamankan jalannya sidang besok. Selain daripada pos pengamanan, lokasi ini juga menjadi lokasi posko registrasi, akomodasi maupun registrasi atau check-in peserta. Itunya Tribuners. Untuk aktivitas sendiri di Universitas Malahayati ini, informasi yang kami dapatkan bahwasanya Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil ya akan berkunjung ke lokasi ini sekitar jam 1 siang nanti ya, untuk melakukan sedikit sarasehan atau pertemuan bersama rekan-rekan hadirin yang lainnya. Inilah posko-posko yang ada di Universitas Malahayati. Terkait juga memang untuk pos pengamanan sendiri, dikarenakan lokasi dari Universitas Malahayati 3 gedung dijadikan sebagai lokasi penginapan untuk para peserta. Lihat juga pengamanan sudah lebih ketat daripada kemarin sejak kita berkunjung ya. Untuk hari ini semakin banyak personil-personil dari Polri maupun dari Satuan Pengamanan Kampus tersendiri ya. Terlihat juga memang di lokasi rekan-rekan medis yang disediakan oleh kampus, dari kampus maksud saya, dari pihak panitia juga sudah mulai aktif untuk memantau. Informasi yang kami dapati juga bahwasanya untuk peserta yang ingin tes antigen juga bisa dilakukan secara drive-thru ya, di rumah sakit Bintang Amin Malahayati ini juga bisa mengadakan tes antigen. Selain daripada memang pos pengamanan, ada juga salah satu stand bazar pernak-pernik khas Lampung ya, seperti kain, Halo Tribuners, saat ini akan berlangsung konferensi pers dari Kiai Haji Said Akil Siroj yang berlokasi di Universitas Malahayati. Kiai Haji Said Akil Siroj merupakan Ketua Umum PBNU periode 2015 hingga 2021. Berikut reporter Tribun Lampung akan melaporkan langsung dari lokasi, yakni Universitas Malahayati.
ini Selamat siang Tribuners, kembali bersama saya Hendra, wartawan Tribun di lokasi kampus Malahayati ya. Dilihatkan kondisi terkini terkait agenda yang akan dilaksanakan besok di Kamar NU 34. Lokasi sendiri kemarin sempat kawan-kawan panitia masih melakukan setting tempat ya untuk lokasi pos pengamanan, dan untuk kondisi terkini pos pengamanan sudah ada, sudah siap untuk mengamankan jalannya sidang besok. Selain daripada pos pengamanan, lokasi ini juga menjadi lokasi posko registrasi, akomodasi maupun registrasi atau check-in peserta. Itunya Tribuners. Untuk aktivitas sendiri di Universitas Malahayati ini, informasi yang kami dapatkan bahwasanya Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil ya akan berkunjung ke lokasi ini sekitar jam 1 siang nanti ya, untuk melakukan sedikit sarasehan atau pertemuan bersama rekan-rekan hadirin yang lainnya. Inilah posko-posko yang ada di Universitas Malahayati. Terkait juga memang untuk pos pengamanan sendiri dikarenakan lokasi dari Universitas Malahayati 3 gedung dijadikan sebagai lokasi penginapan untuk para peserta. Lihat juga pengamanan sudah lebih ketat daripada sangat relevan. Apa itu? Contoh faktor ini kita jawab 30 Oktober. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli 'am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syariah
Fakulmin kitab yang ditulis oleh ulama kuno abad pertengahan namanya Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Coba kalau kita artikan masih relevan ya dengan sekarang. Masalah ini menjelaskan bab jihad. Jihad hukum fardu kifayah minimal sekali dalam 1 tahun dilaksanakan. Jihad nomor 1, jihad yang utama adalah itsbatu wujudillah, mengajak masyarakat beriman dari intelektual maupun rasional. Itu nomor 1. Jihad nomor 1 mengajak masyarakat beriman kepada Allah. Nomor 2 iqamatu syariatillah, menjalankan perintah Allah, mengajak masyarakat sholat, puasa Ramadan, zakat, umrah, haji, sedekah, gotong royong, ta'awun, rukun dan seterusnya ajaran Islam. Itu jihad. Nomor 3, bila perlu, bila terpaksa, wal qitalu fi sabilillah, untuk mempertahankan hak kita, wujud kepribadian kita, bila perlu angkat senjata kalau kita terancam. Yang terakhir, pada mudharril maksumin, memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik, bukan pelaku kejahatan, musliman kana aw ghairu muslim, baik itu muslim maupun non-muslim, masyarakat yang baik-baik harus mendapatkan perlindungan. Itu kita fakumi ini Pak, luar biasa kan? Seperti kita modern. Warga masyarakat yang baik-baik, yang bukan pelaku kejahatan, pelaku kriminal, muslim atau non-muslim, harus hidup di tengah masyarakat Islam dengan nyaman, tentram, damai, aman. Pilih kami pemerintah menyediakan pangan yang cukup, bersaing pakaian yang cukup, bersiap tempat tinggal yang cukup, kota berdewa atau obat-obatan terjangkau, wajib tablik dan biaya pengobatan kesehatan. Ini jihad dalam semacam di era sekarang ini, dan kita implementasikan di era sekarang ini masih sangat relevan dan sangat-sangat bermanfaat walaupun kita tidak bisa memulai. Ini budaya kita punya budaya kita harus kita jaga. Oleh karena itu jangan dikira pesantren yang punya tidak ada khazanah ilmiah, sangat-sangat penuh dengan ajaran-ajaran yang masih relevan di era sekarang. Nah, saya akan mengajar taklim. Yang kedua, misalnya pelajarannya, mengamalkan ilmunya, bukan hanya teori tapi juga praktekkan. Oleh karena itu, sangat dikatakan para santri sholat berjamaah, baca bareng-bareng, zikir bersama, dalam rangka latihan mendidik agar mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, manhaj taklim, disiplin waktu, disiplin sholat berjamaah, tidak boleh keluar dari pesantren kalau sudah jam 9 malam, kalau melanggar ada sanksi. Ini semua dalam rangka taklim agar pesantren menjadi ta'adibin yang disiplin. Yang terakhir, manhaj tarbiyah ar-ruhaniyah, ya qalbiyah, santri dibimbing olehnya agar mempunyai hati yang jernih, jiwa yang bersih, berakhlak mulia, bermoral, berkarakter. Istafti qalbak, al-birru ma qalbuk wa ithma haka fi nafsik. Tanyakan kepada hatimu sendiri, kebaikan kalau hatimu tenang, kejahatan kalau hatimu rusak. Tapi hati yang sehat, mendapatkan khawatir, limpahan ilmination, ada 4 macam ilmination. Ya, khawatir nafsaniyah dan khawatir syaitaniyah. Ini dibahas di pesantren bagaimana santri mempunyai kepribadian, karakter jujur, amanah, sampai juga jiwa yang sabar, tegar, percaya diri. Maksudnya apa saya bicara pesantren? Maksudnya universitas ilmu walaupun sudah perguruan tinggi, tapi harus punya tipologi santri, harus punya muayyizat, khosois santri. Harus kita punya perbedaan antara umum dengan yang bukan umum. Umum harus punya akhlak santri, karakter santri. Itulah metode yang santri itu yang sudah nampak para kiai yang diajarkan kepada para santri. Sehingga ketakwaan, sikap hati, sikap moral harus dibina oleh dalam pesantren. Contoh. Nabi Adam, kakek kita Nabi Adam, diberi ilmu oleh Allah. Itu
dari surga ratusan ribu tahun. Adam jatuh di India, Hawa jatuh di Jeddah, Jeddah Nenek maksudnya maknanya Jeddah, kota Jeddah, ratusan ribu tahun belum jadi makhluknya berusaha ketemu antara Adam dan Hawa. Selama itu mereka beliau bertemu kepada Allah belum diterima kecuali setelah mendapatkan hidayah. Hatinya sudah bersih, hatinya sudah jernih. Setelah Adam mendapatkan kalimat dari Allah, hidayah maksudnya, hatinya bersih, jiwanya bersih, baru Hawa diterima. Jadi ilmu pengetahuan belum menjamin keselamatan kita semuanya. Intelektual saja belum menjamin kebahagiaan kita. Harus ada karena itu harus ada hidayah, illumination dari Allah, dan gairah dari illumination. Karena dari Allah, cahaya Allah itu namanya khawatir ilahiyah atau hidayah. Oleh karena itu sekali lagi jaga akhlak, bangun akhlak, bangun moral umum ini bukan hanya ilmu pengetahuan, disamping meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, juga jangan lupa karakter moral akhlak itu harus kita bangun sebaik-baiknya. Menghadapi kemajuan era sekarang, ulun tidak boleh ketinggalan. Tidak boleh kita ketinggalan dengan majunya ilmu pengetahuan sekarang ini, IT atau medsos, YouTube, Google, harus kita kuasai, bahkan justru harus kita mengisi konten-kontennya. Kalau tidak, maka kita akan dibuat-buat oleh mereka, oleh orang lain. Ini banyak sekali orang yang tidak senang, tidak suka dengan kita. Bagaimana cara satu menjauhkan kita dari kiai? Bagaimana caranya warga NU jauh dari kiai? Lama-lama benci kiai, lama-lama musuh kiai. Ada mereka yang sedang berusaha seperti ini. Bagaimana menjadikan masyarakat Islam sekuler, liberal, tidak lagi terikat dengan nilai-nilai yang sudah kita warisi dari leluhur kita. Bagaimana kita jauh dari kitab kuning, betul-betul buang aja kitab kuning, gak ada artinya. Lama-lama benci, lama-lama musuh kitab kuning, memusuhi ulama yang berpegang pada kitab kuning, betul-betul maksudnya kitab kuning. Ini gerakan-gerakan mereka sedikit demi sedikit mempengaruhi kita semuanya. Bagaimana mereka mengusahakan agar NU meninggalkan tradisinya, meninggalkan tahlilan, meninggalkan ziarah kubur, haul, tawassul, sudah tidak lagi simpati pada itu semuanya, sudah tidak menganggap penting acara-acara itu. Itu juga gerakan mereka bagaimana kita meninggalkan tradisi itu. Bagaimana NU meninggalkan simbol-simbol. Simbol saya tahu simbol itu ada artinya. Tidak mengenai kualitas tidak, tapi simbol yang sudah bertahankan. Masih ada hidupnya, di mimbar ada tongkatnya, itu simbol. Pakai peci, kalau sholat pakai sarung itu pasti itu. Kalau ada orang sholat di jamaah peci dan sarung, pasti itu. Belum tentu kalau peci itu sholatnya khusyuk, belum tentu. Siapa tahu tidak pakai peci itu khusyuk, siapa tahu. Tapi peci simbol kita, sarung simbol kita, tahlilan simbol kita, cium tangan Habib, walaupun Habib ada pernah hadir, cium tangan Habaib, cium tangan Kiai, simbol kita. Pada Habib datang, orang pada salam tangan, itu Kiai datang, semua harus cium tangan, itu simbol. Saya mau gadanya apa simbol itu, arti kualitasnya, arti dari sisi politik, gak ada apa-apa simbol, itu cuma simbol. Tapi harus kita pertahankan. Begitu apa saja, begitu masjid. Tongkat di khutbah, di khutbah, apa artinya? Kapal tongkat bahasa dari kualitas, tapi itu simbol kita. Oleh karena itu, mari kita jaga salawat hadoriyah, salawat syiariyah, salawat ismaiyah. Masyarakat harus kita jaga. Yang namanya orang intelek bukan hanya yang duduk di universitas, di istana tadi. Menara gading. Dan namanya al-ma'in besarnya. Al-ma'in harus turun di tengah masyarakat. Bisa membawa masyarakat, mempengaruhi masyarakat, mengarahkan masyarakat menjadi cerdas, jadi
istimanya. Kalau istimanya pasti ada politik. Pasti ada politik. Bobot politik, bukan politik praktis. Bobot politik. Saya di luar pas berdatang ke kantor PBNU. Nampaknya, kalau saya berapa bukan siapa-siapa saya ketua PBNU, tidak ada apa-apanya. Tapi mereka datang berarti menganggap NU punya bobot politis. Saya nggak boleh apa-apa ya. Semua datang ke kantor PBNU, calon bupati, calon kota, calon DPR, calon menteri. Calon menteri, calon kiai jadi menteri datang. Kenapa sih NU datang apa ya? Artinya NU punya bobot politis karena apa? Karena NU merupakan jabatannya istimewanya. Jadi kita punya sosial kapital, kita punya dampak politis. Karena kita bukan partai politik, bukan orang politik. Saya nggak bikin politik pada, saya nggak bikin politik nggak ada apa-apa. Tapi kenapa orang pada datang mengaku bahwa NU punya bobot politis? Apalagi masalah agama. Kalau agama kita harus yakin, harus yakin. Nah, musahib, nah, musahib. Cara beragama benar dan cara yang tidak. Nah, musahib. Nah, Allah Islam, Allah Ilham, NU yang memiliki otoritas agama yang benar. Terjadi itu dalam masalah agama hanya NU yang punya otoritas kebenaran. Asal jamaah ini. Nah, tinggal bagaimana kita meningkatkan pendidikan untuk masa depan anak cucu kita. Kalau kita sekarang alhamdulillah yakin NU kita tidak akan luntur, tapi anak cucu kita dengan tantangan zaman yang sangat luar biasa, liberalisasi, simbolisasi, ada lagi tantangan radikalisme, itu semua tantangan dari anak cucu kita. Makanya kalau Bapak Gaus kurang Islam, saya menghargai anak pesantren hiburan, pesantren 2 bulan, saya menghargai bagus, tapi jangan sampai keluar pesantren 2 minggu menyalahkan kiai-kiai yang alim. Jadi merasa keluar pesantren bersama Islam, langsung kalau gamis, langsung ganti pesantren 2 gamis katanya. Kalau Pak Islam saya cingkrang, jadi langsung diarahkan dia supaya orang Islam. Ya, jadi kurang Islam, saya kurang Islam. Ini musibah atau fitnah di zaman, fitnah zaman sekarang menarik sekali Pak. Bagaimana baik kita yang menarik. Jadi apa? Program kota-kota menarik. Jadi ini di kota itu ada orang sudah punya status, sudah punya jabatan, direktur, kaya, makan sudah terhormat kan. Tinggal satu lagi yang kurang, ingin dianggap orang soleh, ingin mendapatkan pengakuan dari orang bersoleh. Ada sudah, jabatan sudah, status sosial sudah, tinggal satu lagi, ingin dianggap orang agamanya kuat. Maka langsung dianggap cendol, asal tasbih di sepion mobil, gak usah jalan kemana-mana, Quran kecil di bawah, baru tak bisa baca padahal, baru bawahnya bukan ini. Ini artinya apa? Saking hanya dia ingin sekali formalitas dengan reforma keislamannya. Maka itu fitnah bahasa zaman, fitnah kabirah, very danger, very khatar. Ini fitnah paling bahaya. Kenapa? Kalau menghadapi orang yang muslim gampang, muslim atau orang muslim kok gampang, ini ada kelompok ya kelihatannya kekoknya, kelihatannya paling Islam, paling dekat dengan Tuhan, padahal mereka yang membawa fitnah untuk kepentingan masyarakat. Ini membawa menyebarkan fitnah yang sangat berat, yang sangat besar di dalam masyarakat. Dengan formalitas-formalitas seperti tadi, adanya ISIS, Al-Qaeda, Ansar Daulah, Ansar Tauhid, itu merupakan semua HTI, FPI juga, itu merupakan gerakan-gerakan yang menyebar fitnah di antara umat Islam ini. Bukan itu Islam sebenarnya, bukan cara itu kita Islam, bukan seperti itu berjuang Islam. Itulah mereka tapi banyak sekali yang terpengaruh kan, generasi muda, masyarakat perkotaan dan terpengaruh itu. Kenapa itu tadi ingin segera statusnya naik menjadi persoalan tadi. Nah, kita punya prinsip, kita punya mabadi yang tidak boleh tergeser, yaitu kita punya khabar untuk doktoral. Kita kembali pada kitab-kitab
Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar dan lain-lain. Itulah pegangan kita. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting bagaimana ilmu semakin meningkatkan kualitasnya. Bagaimana ilmu yang dulu berapa juga sekarang 200 dan dari 90 jadi 283, ini lompatan luar biasa. Yang paling berjasa adalah Asir, paling berjasa. Dan yang paling berkeringat, yang paling berdarah-darah, Pak Nasib Hanif dari Afifi, yang paling kalau saya cuma apalah laporan itu aja. Insya Allah dengan kebersamaan kita akan berrahmat Allah. Selama kita bersama, selama kita soleh, selama kita bergandeng tangan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, rahmat Allah, barakallahu itu kepada kita semua. Begitu kita sendiri-sendiri, begitu kita bersama konflik, dimulailah di situ jauh dari Allah, jauh dari barokah, apalagi sampai menimbulkan kita di antara kita semuanya. Syukran wa tuntum fil khair wa tajah. Terima kasih atas perjuangannya dalam membesarkan ilmu. Jazakallahu khairan jazaa, barakallahu fi hayatikum wa alamatikum wa fi qudwatikum wa a'malikum. Semua rangkaian yang berkah dari Allah dalam rangka membesarkan Ustadzul Ulama. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Gubernur. Terima kasih kami haturkan Kiai atas tambahan ilmu dan bimbingannya. Seperti kita tahu, Ketua Umum PBNU Kemudian terkait apa sambutan Kiai Haji Abdul Zilad yang punya konsistensi yang tinggi dalam perjuangan. Saya mengumpulkan ini Pak. Kita akan melakukan konferensi pers ya. Rakor kami support dulu. Kita ingin mendengarkan fatwa dari beliau untuk kita semuanya, kemudian menjadi motivasi buat kita semuanya yang sedang memimpin kita. Saya persilakan Pak, saya kembalikan lagi kepada Pak Lukman ya untuk mengatur acara selanjutnya. Mengenyam kampus juga pernah menghabiskan waktu 1 tahun lebih di Mekah. Bahasa Arab Inggrisnya baik, memahami dinamika dunia Arab dan Barat sama baiknya, nyambung dengan anak-anak muda dan bisa memahami paradigma para sesepuh orang tua kita. Dan ia punya mimpi besar mendorong kebangkitan NU kedua setelah kelahirannya 1926 pasca runtuhnya Turki Utsmani. Bukan hanya untuk kebaikan segenap warga Nahdliyin sendiri, tetapi juga demi kebaikan Indonesia dan dunia, khususnya dunia muslim. Saya langsung kayak turun bagaimana harus sekali saya makanya itu tak bacakan dulu. Jadi saya iya makanya api Pak gede lagi tulisan sapi. Infus Mitras. Kan orasi singkat. Oh iya. Oh iya wis mari itu cek golek dhewe lek cuacane kabeh larane gak golek. Jadi dia di Facebooknya itu ya.
Iya, nanti tolong nanti dicari. Nah Gus, ini sekedar pengantar aja Gus untuk teman-teman. Ini selamat datang ya, terima kasih waktunya teman-teman wartawan dari Bandar Lampung. Matur nuwun sangat, kita bangga bisa berada di tengah-tengah panjenengan. Untuk itu dengan segala hormat kami persilakan kepada Kiai Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurullah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, syukur paham saya husni para teman-teman wartawan dari Jakarta maupun dari Lampung yang saya hormati. Saya harus cerita sampai atas mana ini. Ya. Misteri itu aja. Ya, betul. Gantian saya. Aduh, sudah negatif saja. Jadi karena kita ini cuma mau ngopi bareng aja, santai-santai. Ya, mungkin ya tidak harus saya bicara terlalu serius, dan tidak harus semua saya sampaikan. Karena kalau semua saya pikirkan saya sampaikan, kita bisa perlu waktu berjam-jam. Saya ini sudah sejak 2011 ini menjalankan strategi untuk mentransformasikan Ansor bersama sahabat Rasul. Setelah dia terpilih menjadi ketua umum dalam Kongres Surabaya, salah satu komponen dari desain strategi itu adalah pelatihan reguler. Di dalam pelatihan reguler itu, saya juga yang desain pelatihan. Dan ada NU dan beragama. Dan selama ini pada setiap pelatihan kader nasional dan kursus Banser pimpinan, selalu saya sendirian menyampaikan materi itu. Mungkin sekarang sudah, kalau tidak salah, 13 kali gitu ya, dalam waktu 10 tahun dari PKN dan sebagainya. Biasanya saya butuh waktu sekitar 5-6 jam. Desain dari materi itu adalah untuk mengingatkan kepada kader-kader Ansor tentang mandat mereka di dalam ber-NU. Ber-NU itu mandatnya mandat apa? Karena tidak boleh NU ini hanya dipahami sebagai identitas kelompok. Tidak boleh NU ini hanya dipahami sebagai batas antara kami dengan mereka. NU harus dipahami sebagai cita-cita. Dan cita-cita itu adalah cita-cita peradaban. Dengan menginternalisasi wawasan tentang cita-cita peradaban inilah kemudian sahabat-sahabat Ansor, saya kira semua orang bisa menyaksikan hasilnya sampai sekarang.
sahabat-sahabat Ansor ini mengalami transformasi mentalitas yang tadinya mentalitasnya cenderung mentalitas untuk mempertahankan identitas saja menjadi mentalitas untuk bergerak menuju ke suatu arah. Ini satu hal yang sangat berbeda. Kalau hanya memahami NU sebagai identitas saja, maka yang dilakukan adalah jalan di tempat dan hanya kesiagaan untuk melawan jika diserang. Tetapi tidak ada elan untuk mengejar suatu tujuan tertentu di masa depan. Nah, ini penting sekali untuk dipahami oleh semua kader NU, saya kira, supaya kemudian kader-kader NU ini siap untuk bergerak dan bekerja menjalankan agenda-agenda demi mencapai tujuan-tujuan yang dipancangkan untuk masa depan bersama. Nah, maka pada dasarnya semua ini termasuk ketika saya maju sebagai calon ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, titik tolaknya adalah narasi tentang ber-NU. Untuk apa sebetulnya kami ini ber-NU? Dan narasi utamanya sekali lagi adalah narasi tentang cita-cita peradaban, bahwa Nahdlatul Ulama didirikan untuk merintis upaya membangun format peradaban yang baru. Ini adalah kesimpulan saya setelah mempelajari kembali berbagai catatan kesejarahan NU, dokumen-dokumennya, dan juga transmisi oral tentang riwayat-riwayat dari para pemimpin dan pendiri Nahdlatul Ulama terdahulu, dari guru-guru saya, dari orang tua saya pertama-tama, kemudian dari guru-guru saya, dari Ki Ani Wasum, dari Ki Abdul Rahman Wahid, dari Ki Mewon Jubair. Saya mengambil kesimpulan bahwa Nahdlatul Ulama itu memang didirikan untuk merintis upaya menemukan format peradaban baru setelah konstruksi peradaban lama runtuh. Nahdlatul Ulama didirikan pada bulan Rajab, 16 Rajab 1344, bertepatan dengan 31 Januari 1926. Belum lama sebelum itu terjadi perang besar, yaitu Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai dengan 1918, yang berakhir
berakhir dengan kekalahan Turki Utsmani. Turki Utsmani itu sendiri adalah puncak kematangan dari konstruksi peradaban yang telah dikembangkan selama 1300 tahun sejak era Rasulullah SAW, disusul oleh era Khulafaur Rasyidin, disusul era dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan mencapai puncaknya pada masa Turki Utsmani dengan bentangan pengaruh politik yang begitu luas dari Maroko sampai Afghanistan, dan hadir sebagai tulang punggung dari keseluruhan konstruksi peradaban Islam. Pada waktu itu, kalau pada masa Turki Utsmani itu, kalau ditanya siapa representasi dari dunia Islam, ya Turki Utsmani, bukan yang lain, bukan Ngayogyakarta Hadiningrat misalnya, atau Samudra Pasai, tapi Turki Utsmani. Turki Utsmani tulang punggung dan konstruksi utama dari keseluruhan peradaban Islam pada waktu itu. Tapi kemudian runtuh, kalah perang dunia pertama, runtuh, akhirnya resmi dibubarkan tahun 1924. Sehingga dunia Islam kehilangan model peradaban. Karena Turki Utsmani yang artinya sungguh-sungguh merepresentasikan konstruksi peradaban dari bentangan wilayah yang dihuni oleh penduduk Muslim di seluruh dunia yang terbesar. Mungkin Turki Utsmani ini periuk terbesar yang pernah ada pada sejarah, nyaris hanya bisa dibandingkan dengan periuknya Iskandar Dzulkarnain. Tiba-tiba hilang. Dunia Islam kehilangan model peradabannya. Padahal model peradaban telah begitu mapan selama ratusan tahun, sehingga mewarnai dan menjadi rancang bangun dari keseluruhan wawasan keislaman, termasuk di dalam fikih. Bukan hanya dalam politik, tapi juga diucap pada, maka sudah tentu para pemimpin Islam pada waktu itu mencari-cari apa yang bisa menjadi ganti. Macam-macam eksperimen dilakukan. Ketika Turki Utsmani boleh melemah itu sendiri, banyak gagasan dilontarkan tentang revivalisme Islam. Tentang kebangkitan baru Islam, yang kemudian salah satunya sejak mulai melemahnya Turki Utsmani, belum bubar. Karena ini pada akhir abad ke-18 akhir abad
ke-19 dan awal abad ke-20. Belum bubar saja orang sudah mulai mencari alternatif dari apa yang mapan pada Tengku Usmani. Apalagi sesudah runtuh dan bubar, hilang. Kita bisa bayangkan bagaimana tatanan yang tadinya menjadi rancang bangun tertib sosial politik dari satu bentangan wilayah mulai dari Maroko sampai ke Afghanistan tiba-tiba hilang. Begitu saja hilang. Orang mencari, apa gantinya ini? Nah, pada akhir Turki Utsmani itu juga lahir kerajaan Al-Mamlakah Al-Islamiyah As-Saudiyah, kerajaan Islam Wangsa Saudi. Selamat siang Tribuners, kembali bersama saya Hendra Saputra berada di Gedung Geraha Bintang mengadakan konferensi pers oleh Bapak Kiai Haji Akil Siroj ya, yang sudah sampai pada hari ini. Kiai Haji Akil Siroj ya, Tribuners. Konferensi pers akan segera dilaksanakan di Gedung Geraha Bintang ya, Tribuners. Oke ya, jadi surat. Mengumpulkan ini pada kita akan melakukan konferensi pers ya. Rakor kami skors dulu, kita ingin mendengarkan fatwa-fatwa dari beliau untuk kita semuanya, kemudian menjadi motivasi buat kita semuanya yang sedang memimpin negara. Saya persilakan Pak Syed Faisal lagi pada Pak Lukman ya untuk mengatur acara selanjutnya. Saya persilakan. Selamat datang kami aturkan kepada Romo Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Sa'id Akil Siroj. Bapak Ibu sekalian,
Untuk agenda kita siang hari ini kita lanjutkan. Jadi Ketua Umum izin kami laporkan terlebih dahulu bahwa rapat koordinasi nasional LPDN ini yang utama sekaligus juga tadi sudah dilaporkan oleh Ketua LPDN Profesor Muhammad Nasir terkait dengan capaian-capaian yang selama ini sudah dikerjakan oleh LPDN dan tadi juga kami sudah laporkan ke sehingga masih akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi ya Tribuners. Ini kami berharap kepada Ketua Umum bersama ulama menyampaikan hal strategis baik terkait dengan capaian yang sudah kami kerjakan, terutama dalam hal ini Pak Gubernur izin kami laporkan bahwa di tahun 2015 terdahulu setelah percobaan itu telah memberikan amanah kepada LPDN untuk melakukan pembinaan terhadap kampus-kampus Sentul, dan alhamdulillah dari 98 kampus seluruh Indonesia sekarang di tahun 2021 di penghujung masa khidmat LPDN ini telah berkembang menjadi 283 kampus seluruh Indonesia. Tentu ini capaian yang menggembirakan sekaligus hal yang sangat-sangat penting yang kami harapkan ke depannya mendapatkan estafet daripada kepengurusan yang akan datang. Karena itu tentunya pada siang hari ini kami ingin mendengarkan arahan sekaligus perintah penting. Nah, ini terutama bimbingan terkait menyambut 100 tahun Nahdlatul Ulama. Nah, kepada beliau Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Sa'id Akil Siraj kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wal nadhar. Ya saya hormati dan saya banggakan Ketua LPDNU Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nasir Azzaullah bi'izzi Dr. Malayani Bapak Dr. Ahmad Farid yang saya banggakan Pak Dr. Hanif Sahufur Ketua PBNU Bidang Tinggi dan Pendidikan Profesor Dr. Masyuri Bakri Dr. Wisma Wisma yang kita banggakan ranking 4 seluruh Jawa Timur, ranking 3 seluruh Jawa Timur. Beliau punya pesantren juga, warisan abahnya. Pesantrennya cukup besar di sekarang Madura. Tapi beliau tinggal hari-harinya di situ Bondo atau Bondowoso, itu di kapal putih. Jadi kalau istilahnya di sana itu Madura swasta, situ Bondowoso itu Madura swasta. Asli, Madura daratan ini. Alhamdulillah. Ini Madura overseas. Overseas juga. Kita master pun dia bingung ya. Nah jadi sekali lagi gue sedikit tadi saya kasih pengantar bahwa Gus Yahya ini mempersiapkan diri dengan baik dan dipersiapkan oleh Gus Dur. Saya menjadi salah satu saksi. Nah nanti Gus sebentar lagi saya persilakan jenengan, tapi ada yang menarik ini tulisannya Syafiq Ali di Facebooknya itu keren banget hari ini dia. Kemarin ya, belum kemarin ya. Wah apik banget. Ini mau tak WA, tak WA kamu nggak? Kirimin lagi, mau tak bacakan. Ini saya ini pengakunya Syafiq. Ya
dan ini kan seneng dulu Safik, pikiran-pikirannya nakal. Tapi dia pokoknya intinya beginilah, dia berharap betul ya Kiai Said ini punya kesadaran untuk tidak meneruskan pencalonan seperti yang disampaikan harapan semua orang. Ya, itu enggak, ini Safik, mengutip Safik tapi versi saya. Sudah disatu. Nah, jadi menarik, ya, karena menarik banget maka saya mulai dari situ. Setelah itu nanti kita akan teruskan. Coba kirim mana ada guys? Udah. Dendi. Nah, ini masuk. Jadi dia ini apa ya? Angel lah sampai teko kene ku wangel banget. Jadi dia perlu proses, perlu ini sampai dia nulis begini. Aku masih berharap Kiai Said Kak seperti yang sering beliau sampaikan dulu. Beliau sudah sepuh, sulit membayangkan beliau masih bisa menggerakkan organisasi agar lebih dinamis. Berkunjung ke sana sini, memimpin rapat, mengambil keputusan yang tepat dan seterusnya. Keputusan maju kembali sepertinya lebih mewakili kepentingan orang-orang sekitarnya ketimbang beliau sendiri. Buatku akan menggembirakan kalau beliau mandek pandito. Mandek pandito, layaknya guru bangsa, menjadi sesepuh warga Nahdien. Tempat kami mengaji, sowan meminta perjalanan. Tantangan NU ke depan akan makin besar seiring lahirnya generasi baru yang lebih terbuka dan egalitarian, serta munculnya zaman baru yang belum sepenuhnya terbaik. Sosok yang lebih muda seperti Mas Yahya akan lebih mampu menavigasi organisasi yang beranggotakan puluhan juta ini. Ia produk pesantren, mengenyam kampus, juga pernah menghabiskan waktu 1 tahun lebih di Mekah. Bahasa Arab Inggrisnya baik, memahami dinamika dunia Arab dan Barat sama baiknya, nyambung dengan anak-anak muda, dan bisa memahami paradigma para sesepuh orang tua kita. Dan ia punya mimpi besar mendorong kebangkitan NU kedua setelah kelahirannya 1926 pasca runtuhnya Turki Utsmani. Bukan hanya untuk kebaikan segenap warga Nahdien sendiri, tetapi juga demi kebaikan Indonesia dan dunia, khususnya dunia muslim. Saya langsung saya turun gimana harus sekali saya Safik, makanya itu tak bacakan dulu. Jadi saya iya, makanya wapi api Pak gede lagi tulisan Safik. Infus Witras. Kan orasi singkat. Oh iya. Oh iya wis mari itu cek golek dhewe lek wacana kabeh larane gak golek. Jadi dia di Facebooknya itu ya. Iya. Iya, tolong nanti dicari. Nah Gus, ini sekedar pengantar aja Gus untuk teman-teman ini. Selamat datang ya, terima kasih waktunya teman-teman wartawan dari Bandar Lampung. Matur nuwun sangat, kita bangga bisa berada di tengah-tengah panjenengan. Untuk itu dengan segala hormat kami persilakan kepada Kiai Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurullah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'd, syukur Pak Amin Said Husni, para teman-teman wartawan dari Jakarta maupun dari Lampung yang saya hormati. Saya harus cerita sampai atas mana ini. Ya. Misteri itu aja. Ya, gantian saya. Aduh, sudah negatif saja.
karena kita ini cuma mau ngopi bareng aja, santai-santai. Ya, mungkin ya tidak harus saya bicara terlalu serius, dan tidak harus semua saya sampaikan, karena kalau semua pikirkan saya sampaikan itu kita bisa perlu waktu berjam-jam. Saya ini sudah sejak 2011 ini menjalankan strategi untuk mentransformasikan Ansor bersama sahabat Nusron. Setelah dia terpilih menjadi ketua umum dalam Kongres Surabaya, salah satu komponen dari desain strategi itu adalah pelatihan reguler. Di dalam pelatihan reguler itu, saya juga desain pelatihan. Dan ada satu NU dan peradaban. Dan selama ini pada setiap pelatihan kader nasional dan kursus Banser pimpinan, selalu saya sendirian menyampaikan materi itu. Mungkin sekarang sudah, kalau tidak salah, 13 kali gitu ya, dalam waktu 10 tahun dari PKN dan sebagainya. Biasanya saya butuh waktu sekitar 5-6 jam. Desain dari materi itu adalah untuk mengingatkan kepada kader-kader Ansor tentang mandat mereka di dalam ber-NU. Ber-NU itu mandatnya mandat apa? Karena tidak boleh NU ini hanya dipahami sebagai identitas kelompok. Tidak boleh NU ini hanya dipahami sebagai batas antara kami dengan mereka. NU harus dipahami sebagai cita-cita, dan cita-cita itu adalah cita-cita peradaban. Dengan menginternalisasi wawasan tentang cita-cita peradaban inilah kemudian sahabat-sahabat Ansor, saya kira semua orang bisa menyaksikan hasilnya sampai sekarang. Sahabat-sahabat Ansor itu mengalami transformasi mentalitas yang tadinya mentalitasnya cenderung mentalitas untuk mempertahankan identitas saja, menjadi mentalitas untuk bergerak menuju ke suatu arah. Ini satu hal yang sangat berbeda. Kalau hanya memahami NU sebagai identitas saja, maka yang dilakukan adalah jalan di tempat dan hanya kesiagaan untuk melawan jika diserang. Tetapi tidak ada elan untuk mengejar suatu tujuan tertentu di masa depan. Nah, ini penting sekali untuk dipahami oleh semua kader NU, saya kira, supaya kemudian
kader-kader NU ini siap untuk bergerak dan bekerja menjalankan agenda-agenda demi mencapai tujuan-tujuan yang dipancangkan untuk masa depan bersama. Nah, maka pada dasarnya semua ini termasuk ketika saya maju sebagai calon ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, titik tolaknya adalah narasi tentang ber-NU. Untuk apa sebetulnya kami ini ber-NU? Dan narasi utamanya sekali lagi adalah narasi tentang cita-cita peradaban, bahwa Nahdlatul Ulama didirikan untuk merintis upaya membangun format peradaban yang baru. Ini adalah kesimpulan saya setelah mempelajari kembali berbagai catatan kesejarahan NU, dokumen-dokumennya, dan juga transmisi oral tentang riwayat-riwayat dari para pemimpin dan pendiri Nahdlatul Ulama terdahulu, dari guru-guru saya, dari orang tua saya pertama-tama, kemudian dari guru-guru saya, dari Kiai Ani Masum, dari Kiai Abdul Rahman Wahid, dari Kiai Mewon Jubair. Saya mengambil kesimpulan bahwa Nahdlatul Ulama itu memang didirikan untuk merintis upaya menemukan format peradaban baru setelah konstruksi peradaban lama runtuh. Nahdlatul Ulama didirikan pada bulan Rajab, 16 Rajab 1344, bertepatan dengan 31 Januari 1926. Belum lama sebelum itu terjadi perang besar, yaitu Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai dengan 1918 yang berakhir dengan kekalahan Turki Utsmani. Turki Utsmani itu sendiri adalah puncak kematangan dari konstruksi peradaban yang telah dikembangkan selama 1300 tahun sejak era Rasulullah SAW, disusul oleh era Khulafaur Rasyidin, disusul era dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan mencapai puncaknya pada masa Turki Utsmani dengan bentangan pengaruh politik yang begitu luas dari Maroko sampai Afghanistan, dan hadir sebagai tulang punggung dari keseluruhan konstruksi peradaban Islam. Pada waktu itu, kalau pada masa Turki Utsmani itu, kalau ditanya siapa representasi dari dunia Islam, ya Turki Utsmani, bukan yang lain, bukan Ngayogyakarta Hadiningrat misalnya, atau Samudra Pasai, tapi Turki Utsmani. Turki Utsmani tulang punggung dan konstruksi utama dari keseluruhan
peradaban Islam pada waktu itu. Tapi kemudian runtuh, kalah perang dalam perang dunia pertama, runtuh, akhirnya resmi dibubarkan tahun 1924. Sehingga dunia Islam kehilangan model peradaban. Karena Turki Utsmani yang artinya sungguh-sungguh merepresentasikan konstruksi peradaban dari bentangan wilayah yang dihuni oleh penduduk Muslim di seluruh dunia terbesar. Mungkin Turki Utsmani ini periuk terbesar yang pernah ada pada sejarah, nyaris hanya bisa dibandingkan dengan periuknya Iskandar Dzulkarnain. Tiba-tiba hilang. Dunia Islam kehilangan model peradabannya. Padahal model peradaban telah begitu mapan selama ratusan tahun sehingga mewarnai dan menjadi rancang bangun dari keseluruhan wawasan keislaman, termasuk di dalam fikih, bukan hanya dalam politik, tapi juga dalam fikih ibadah. Itu sudah oleh keberadaan model peradaban Turki Utsmani atau model peradaban yang telah dikembangkan sejak zaman Rasulullah SAW dan berpuncak pada Turki Utsmani. Runtuh, hilang. Maka sudah tentu para pemimpin Islam pada waktu itu mencari-cari apa yang bisa menjadi ganti. Macam-macam eksperimen dilakukan. Ketika Turki Utsmani mulai melemah itu sendiri, banyak gagasan dilontarkan tentang revivalisme Islam, tentang kebangkitan kembali Islam, yang kemudian salah satunya diwarnai dengan gagasan modernisasi. Dan, tokoh yang paling dikenal mungkin adalah Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh pada waktu itu. Sejak mulai melemahnya Turki Utsmani, belum bubar. Karena ini pada akhir abad ke-18 dan akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Belum bubar saja orang sudah mulai mencari alternatif dari apa yang mapan pada Turki Utsmani. Apalagi sesudah runtuh dan bubar, hilang. Kita bisa bayangkan bagaimana tatanan yang tadinya menjadi rancang bangun tertib sosial politik dari satu bentangan wilayah mulai dari Maroko sampai ke Afghanistan tiba-tiba hilang. Begitu saja hilang. Orang mencari, apa gantinya ini? Nah, pada akhir Turki Utsmani itu juga lahir kerajaan baru, yaitu kerajaan Saudi, Al-Mamlakah Al-Islamiyah As-Saudiyah, kerajaan Islam Wangsa Saudi. Kita berada di Gedung Geraha Bintang, mengadakan konferensi pers oleh Bapak Kiai Haji Akil Siroj yang sudah sampai pada hari ini. Kiai Haji Akil Siroj Tribuners. Konferensi pers akan segera dilaksanakan di Gedung Geraha Bintang, Tribuners.
Mengumpulkan ini Pak. Kita akan melakukan konferensi Rakor kami support dulu. Kita Iya. terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau untuk pertama ini teman yang lain duduk di depan. Ayo, para rektor, monggo. Foto dengan saya. Berdiri nih kayaknya. Monggo para rektor. Ya, media mundur. Lihat ya. Oh, lah ini. Para rektor. Harus ngasih jarak, ngambil jarak. Mundur. Media ya. Masih belum masuk ya, belum dapat. Ya, mohon saya dapat ya. Satu, dua. Kiri nggak dapat, mundur dong. Nggak kena. Oke, gaya 13. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah cukup? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Oke, kembali ke posisi Acara sudah hampir selesai ya. Bersama dengan Ketua PBNU Kiai Haji Akil Siroj. Berarti arah ke sini dari sana. Oke. Perempuan lagi. Oke. Oh iya, sebentar, perempuan juga. Rektor. Ini ibu foto ini. Jadi Ibu. Oh iya.
Ini Tribuners ya, kondisinya terkini dari konferensi pers ya terkait pengembangan pendidikan yang telah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama selama setelah ini. Sedang dilakukan sesi foto-foto ya bersama dengan Kiai Haji Akil Siroj, Umum PBNU. Itu saja Tribuners. Terima kasih. Oh iya. Ada nanti ya kita stop. Oh ini yang Malah Hayati aja. Enggak sama-sama aja bareng-bareng. Malah Hayati dortap udah. Kalian yuk. Ada median? Median lain barangkali. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sangat terima kasih banyak kami dari Malahayati kita ini. Kita statementnya Pak untuk Malahayati dan juga Muktamar NU yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat bangga melihat Malahayati yang semakin maju, semakin berkah, ya, semakin diakui oleh masyarakat banyak, sehingga mahasiswa semakin bertambah banyak, akan prodinya sudah semakin bertambah, bahkan ada S2 kan? Iya Pak. Yang dulu saya pernah melihat 10 tahun yang dulu yang lalu belum seperti ini. Alhamdulillah sekarang mengagetkan betul. Dapat pengakuan masyarakat. Nah, kalau muktamar di Lampung mudah-mudahan menjadi muktamar yang bermartabat, menghasilkan keputusan bermakna bangsa. Bukan hanya pilihan pimpinan, tapi rekomendasi, masail, program, itu yang paling penting muktamar itu. Bukan hanya pilihan ketua umum, itu nggak penting itu. Silakan, ada yang tanya silakan. Silakan. Ada mau tanya lagi media? Nggak ada. Ada pesan untuk Muktamar NU. Mari kita gelar Muktamar NU ke-34 ini dengan berakhlak, dengan tradisi NU yang toleran, yang moderat, akur, solid. Jangan sampai muktamar malah menyebabkan perpecahan. Na'udzubillah, jangan sampai muktamar malah menghasilkan perpecahan. Mari kita tunjukkan NU itu terkenal dengan ashabul khuluqil karimah, kelompok yang berakhlak mulia, para kiai. Nah, kalau kita di muktamar kemudian terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan akhlak yang mulia, harga saham kita turun dong. Nilai kita turun, nilai NU akan turun. Sekali lagi, NU dianggap oleh masyarakat banyak, kelompok para ulama, para kiai, terutama kiai pesantren, yang mengajarkan akhlak, yang selalu berbicara moral. Nah, kalau kita di muktamar kemudian malah tidak bermoral, itu hancurlah martabat kita. Selamat sore Tribuners, telah berlangsung konferensi pers dari Kiai Haji Said Akil Siroj di Universitas Malahayati dan juga konferensi pers dari Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf di Novotel. Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di Universitas Malahayati, yakni Hendra. Hendra, halo, selamat sore. Selamat sore, Mutiara. Hendra, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini usai konferensi pers di Universitas Malahayati? Baik ya Mutiara ya, terkait konferensi pers yang baru saja usai, terkumpul juga ada beberapa rektor dari beberapa universitas, baik luar dan dalam Lampung, membahas terkait bagaimana jalannya muktamar ke depan. Itu juga tadi
ada beberapa sentilan dari beberapa jurnalis terkait apa tanggapan dari Kiai Haji Aqil Siroj mengenai dirinya akan kembali berkontestasi dalam Muktamar ke-34 ini ya. Kiai Haji Aqil Siroj sendiri mengatakan bahwasanya tidak peduli siapapun yang menjadi ketua PBNU nantinya, yang penting hitoh-hitoh NU ataupun jalannya Muktamar ini harus tetap hikmat. Nah, itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Aqil Siroj tadi, Mutiara. Iya. Lalu terkait dengan apakah ada agenda lain dari Kiai Haji Said Aqil Siroj usai konferensi pers di Universitas Malahayati? Rencana untuk agenda tidak ada ya menurut beliau tadi, menurut beberapa penuturan yang kami dapatkan. Agenda selesai di Universitas Malahayati saja untuk hari ini. Seperti itu, Mutiara. Baik, terima kasih Hendra atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Terima kasih. Ya, sebelum beranjak ke reporter Tribun Lampung yang berada di Novotel, terlebih dahulu kita akan, ya karena sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di Novotel, yakni Huri. Selamat sore, Huri. Ya, selamat sore, Mutia. Ya, Sekarang saya Huri mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisi di Novotel usai konferensi pers dari Kiai Haji Yahya. Bisa dijelaskan, Huri? Ya, baik, Mutia. Sekarang saya sedang berada di lokasi konferensi pers atau bincang atau ngopi bareng Gus Yahya. Dan konsep konferensi pers sendiri masih berlangsung, sedang sesi tanya jawab di dalam. Jadi statement yang dikeluarkan oleh Gus Yahya tadi, narasi yang dibangun adalah menghidupkan kembali Gus Dur, Mutia. Jadi seperti itu, Mutia. Menghidupkan Gus Dur kembali itu dengan menyatukan semua warga Nahdien, jadi menghidupkan Gus Dur untuk membangun kecintaan terhadap Nahdlatul Ulama itu sendiri. Begitu, Mutia. Ya, terkait dengan agenda usai konferensi pers, apakah ada agenda lain, Huri, menurut informasi yang sudah Huri dapatkan? Ya, jadi untuk selanjutnya, langkah yang akan dilakukan Gus Yahya, dia sendiri menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki tim sukses khusus dalam rangka untuk mempersiapkan diri untuk pencalonan ini. Tapi dia akan berusaha, beliau akan berusaha untuk menyatukan semua tingkatan di Nahdlatul Ulama, mulai dari semua organisasi di Nahdlatul Ulama, mulai dari cabang, terus juga pimpinan wilayah hingga badan otonomi warga NU. Jadi beliau ingin membangun kerjasama yang baik antara setiap jajaran di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Begitu keterangan beliau, Mutia. Ya, terima kasih Huri atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Ya, terima kasih, Mutia. Ya, itulah informasi terkini menjelang Hari Muktamar NU ke-34 di Lampung. Kami akan selalu menyajikan informasi terupdate terkait acara Muktamar NU ke-34 di Provinsi Lampung. Dan nantikan live update Muktamar NU berikutnya di YouTube channel Tribun Lampung News Video dan Facebook Tribun Lampung. Selamat sore.